So good morning, church. Selamat pagi umat Tuhan. What a blessing with such a worship team. Wah, benar-benar hari yang sangat diberkati dengan worship team yang sangat luar biasa. I always hope to go to heaven to sing in the big choir with these people. Ketika saya melihat orang-orang yang melayani, saya seperti berada di surga. My name is Jelle Kaspersma. Nama saya Jelle Kaspersman. I'm here met my beautiful wife, Ellie. Saya di sini dengan istri saya yang cantik, Ellie. Every day more beautiful. Setiap hari semakin cantik. We have one daughter. Kami punya satu orang anak perempuan. And she's still in Holland. Dia sekarang sedang ada di Belanda. And yes, I'm from Holland. Ya, saya dari Belanda. Last time I was here, it was March last year. Terakhir kali saya di sini sekitar bulan Maret tahun lalu. And time goes fast. Dan betapa cepatnya waktu berlalu ya. First I will show you a short introduction of our church in Holland. Pertama saya ingin menunjukkan kepada Anda semua gereja saya di Belanda. I asked the young people to make a short video as a greeting to your church. Saya minta anak-anak muda di sana untuk bikin satu video untuk menyapa kita semuanya yang ada di sini. So when the technique can start. Multimedia boleh tolong bantu? Puji Tuhan, ik ben Matthias en dit is onze kerk Celebration Church. Ik wens jullie God zegen en genezing toe. Kom maar mee. Thank you. Thank you. These are the young people, the next generation of our church. Itu adalah anak-anak muda generasi berikutnya di dalam gereja kita. And they show you one big family all over the world. Nah, itu menunjukkan bahwa kita semua ini adalah satu keluarga besar sebenarnya. We are Celebration Church. Nama gereja kita adalah Celebration Church. Because we read in Luke 15, Karena nama itu diambil dari Lukas 15, we read the story of the lost son. kita membaca sebuah cerita tentang anak yang hilang. And when he comes back to his father, Dan ketika anak itu kembali kepada bapaknya, his father says, this son of mine was dead and is alive again. ayahnya ini bilang, anakku yang mati ini sekarang hidup kembali. He was lost and is found. Dia hilang dan sekarang ditemukan. So they began to celebrate. Kemudian mereka mulai merayakannya. So every time someone comes to the church, Dan setiap kali ada seseorang yang datang ke gereja, it's a celebration. mari kita rayakan hal itu. And when people who are lost come to Jesus, Dan ketika ada orang-orang yang hilang datang kepada Yesus, it's a celebration in the heaven. itu adalah perayaan yang luar biasa di dalam kerajaan surga. I thank Pastor Mika for inviting us. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala Mika Mandei untuk So we mengundang kami, I can be here today. sehingga saya bisa ada di sini hari ini. The Apostle Paul sends a letter to the church of Colossus. Rasul Paulus pernah mengirim surat kepada gereja di Kolose. He's never been there. He didn't found it, the church. Dia tidak pernah ada di sana dan bukan dia yang mendirikan gereja tersebut. He honors the pastor Epaphras, who is a true servant of Christ. Dia sangat menghormati pendeta di sana namanya Epaphras yang adalah seorang pelayan sejati Kristus. Paul is greeting the holy and faithful brothers and sisters in the Christ who live in Colossus. Paulus menyapa semua saudara laki-laki dan perempuannya di sana yang ada di Kolose. Grace and peace to you from God our Father, Paul says. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kami menyertai kamu semua, Paulus katakan. And today on this moment I am greeting the holy and faithful brothers and sisters in Christ who live in Surabaya. Dan hari ini saya mau menyapa semua orang-orang kudus, saudara laki-laki dan perempuan saya yang tinggal di Surabaya. Today I will honor your pastor who is a true servant of Christ. Hari ini saya juga menghormati Ibu Gembala yang ada di sini yang juga adalah pelayan Kristus. Pastor Mika, Pastor Karen, Pastor Joshua. Pastor Mika, Pastor Yosua dan Karen. Grace and peace to you from God our Father. Damai sejahtera yang melampaui segala akal bersama dengan kalian. 30 years ago, I was here on Good Friday.
30 tahun lalu saya ada di sini waktu di Jumat Agung. And the very first Baptist service in this building was placed. Dan itu adalah pertama kalinya baptisan diadakan di gereja ini. And it was a great service. Dan itu adalah ibadah yang sangat memberkati sekali. And then in 30 years, a long time, God created this church. Dan 30 tahun kemudian, 30 tahun itu Tuhan membangun gereja ini. A lot of things happened. Banyak sekali hal yang terjadi. People came, Orang-orang datang, people went, orang-orang pergi ke sini, babies were born, bayi-bayi lahir, child grew up. anak-anak bertumbuh, And the church was growing and growing all the time. dan gereja ini semakin bertumbuh setiap waktu. And the church is alive. Dan gereja ini benar-benar menjadi gereja yang hidup. Because in all these years we saw all kind of changes. Karena sepanjang tahun ini, 30 tahun itu kami melihat banyak sekali perubahan. Who would think 30 years ago that we would stand in such a building with all this electronic? Siapa sangka bahwa 30 tahun lalu kita akan memiliki gereja yang seperti ini dengan segala sesuatu yang luar biasa di tempat ini, LED yang luar biasa. We didn't even have a handphone at that moment. We didn't even have a HP. We didn't have, kita bahkan gak punya HP waktu itu. And now everybody is walking with this HP. Sekarang semua orang udah punya HP ya. And it's a blessing to be here. Dan ini sangat memberkati saya pribadi untuk berada di sini. So let us bow our heads and pray. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita. Our Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. We pray that you would be present in our midst today. Kami berdoa Engkau berada di tengah-tengah kami hari ini. We know for sure that you are here today. Kami tahu dengan pasti bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami hari ini. We ask that you would look down in your mercy upon this cloud of witnesses. Kami memohon Engkau melihat kami dengan penuh belas kasihan seluruh umat Tuhan di tempat ini. And that you would look upon that spiritual hunger. Dan kami berdoa Engkau melihat kelaparan rohani yang ada di dalam hati mereka. And see into their hearts. Dan melihat kepada kedalaman hati mereka. And that you give them today that which they seek. Dan kami berdoa bahwa Engkau memberikan apa yang mereka cari hari ini. And when they come with trouble and worries, you would give them your peace in their hearts. Dan kalau mereka hari ini datang dengan permasalahan kekhawatiran, kami berdoa Engkau memberikan mereka damai sejahtera di dalam hati mereka. We ask that you will heal the sick who are here today. Kami berdoa Engkau menyembuhkan mereka yang sakit hari ini. We ask that you would reveal yourself mightily and anoint your servant in a mighty way. Kami berdoa Engkau menyatakan dirimu secara luar biasa dan urapi hambamu secara luar biasa. And when your word is brought, would you open the hearts and let faith be born in the hearts. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, buka hati kami semua Tuhan dan biarkan iman timbul lewat pendengaran firman Tuhan di dalam hati kami. Faith that will help them to believe that the impossible and to act upon it. Iman yang akan membantu kami semua untuk percaya akan segala sesuatu yang mustahil dan bertindak atasnya. We want to praise you and glorify you Kami mau memuji Engkau dan memuliakan Engkau for what you are going to do today. atas apa yang akan Engkau lakukan hari ini. We ask it in Jesus' name. Amen. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amin. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. The word of God. Firman Tuhan, The Old and the New Testament. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. The Bible is an Old Testament and a New Testament. Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. And I hope you all have your own Bible. Dan saya berharap Anda semua punya Alkitabnya sendiri-sendiri. Because then you can read the Testament. Sehingga kita semua bisa membaca Alkitab kita.
A testament is the last will. Nah, perjanjian di dalam Alkitab itu artinya adalah kehendak terakhir. This is the will of God for us. Alkitab kita adalah kehendak Allah bagi kita. Because we are the heirs. Karena kita adalah ahli waris. We are the children that can have everything what God says. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dikatakan bisa memiliki apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. The Old Testament is the will of the Father. Perjanjian lama adalah kehendak Allah Bapa. The New Testament is the will of Jesus. Perjanjian baru adalah kehendak Tuhan Yesus Kristus. And Jesus says, no one can come to the Father than by me. Dan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. And Jesus, when he left this world, he sent the Holy Spirit. Dan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. So we can read the Testament, we can read the will of God. Sehingga kita bisa membaca kehendak Tuhan ini. Because the Holy Spirit is leading us. Karena Roh Kudus memimpin kita. This is not an historical book. Alkitab kita bukanlah hanya sebuah buku sejarah. Don't read it as an interesting story. Itu bisa dibacakan dengan cara yang menarik. This is very today. Alkitab kita adalah Alkitab yang sangat relevan dengan kita hari ini. The will of God for you, for me, for all of us. Kehendak Allah adalah bagi saya, bagi kalian, bagi Anda semua yang ada di sini. And you just have to take it. Dan kita hanya harus percaya, mempercayainya. You have to take it. You read it and you hear Kita it. harus mempercayainya. Kita baca, kemudian kita percaya. Because faith is by hearing. Karena iman timbul dari pendengaran. So read out loud. Jadi bacalah, baca dengan keras. It's all about faith. Semuanya adalah tentang iman. In the early 90s, I came to faith. Pada sekitar tahun 90-an saya bertobat dan percaya. I grew up in a Protestant church. Saya tumbuh di gereja Protestan. Later I left the church. Saya meninggalkan gereja. But God in His mercy, He took me back. Tapi Allah dengan kasih karunia-Nya menarik saya kembali masuk ke dalam gereja. He wanted to do, or He wanted that I come to my purpose. Allah rindu supaya saya ini bisa menggenapi tujuan yang Dia mau berikan dalam kehidupan saya. Because God had a plan. Karena Tuhan punya rencana. God had a plan for all of us. Tuhan punya rencana untuk kita semua. And when we read His word, when we listen to the word, we will find out what He's going to do with you. Saat kita baca, saat kita mendengarkan firman, kita akan menemukan apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. I was baptized. Saya dibaptis. And I waited, and I was hungry for being baptized in the Holy Spirit. Dan setelah saya dibaptis, saya masih lapar untuk dibaptis akan Roh Kudus. But first I had to wait, I had to learn. Nah, namun sebelum itu saya harus menunggu, saya harus belajar. It took 5 years, and then finally God baptized me with spirit and with fire. Perlu sekitar 5 tahun untuk saya menunggu, kemudian akhirnya saya dibaptis melalui Roh Kudus dan juga api. And then a new trip started. Dan kemudian perjalanan baru dimulai. First I thought I could learn faith by reading books, by Bible studies, by going to Bible school and eventually to theology. Pertama, saya awalnya berpikir bahwa untuk bisa mengasah iman saya itu bisa dilakukan dengan cara Bible study, belajar Alkitab, baca buku, pergi ke sekolah dan sekolah teologi. And I learned a lot. Dan saya belajar banyak. I learned how to be a disciple of Christ. Saya belajar bagaimana caranya menjadi murid Kristus. But I didn't learn faith. Tapi saya tidak belajar, benar-benar belajar iman dari buku. Because faith comes by hearing. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. You have to hear and to listen to the gospel. Kita harus mendengar dan mendengar Injil Kristus. The good news. Kabar baik, kita harus mendengar kabar baik. It's a blessing when you hear the good news. Itu adalah sebuah berkat yang luar biasa ketika kita mendengarkan kabar baik. Faith is something
we need. Iman adalah sesuatu yang kita butuhkan. Over here I have a pen, a ballpoint, Di sini saya punya ballpoint. and I became it from a woman of our church the Sunday before we left to Indonesia. Dan saya dapat bolpen ini dari seorang wanita sebelum kami berangkat ke Indonesia. Her name is Piri, and it's a young woman. Namanya adalah Piri dan dia adalah wanita muda. And Piri is a very faithful woman. Piri adalah seorang yang sangat setia sekali. Beginning this year, they discovered breast cancer with her. Awal tahun ini Piri didiagnosa terkena kanker payudara. And we were all sad, afraid what's going to happen because Piri is a young woman. Kita semua sangat sedih dan takut membayangkan apa yang terjadi dengan Piri karena Piri masih sangat muda. So then cancer can be very aggressive. Dan seringkali kita tahu bersama kanker bisa sangat agresif, saudara. But the only one who was not sad was Piri. Tapi satu-satunya orang yang tidak sedih adalah Piri itu sendiri. Piri asked the elders of the church, please pray for me. Piri datang kepada penatua-penatua gereja dan dia mengatakan, tolong berdoa buat saya. Because he was praying for healing. Praying for healing. Dia berdoa untuk supaya bisa disembuhkan. And so we all prayed for her. Dan kemudian kita semua berdoa untuk dia. And then she went to the hospital. Kemudian dia pergi ke rumah sakit To get the treatment. untuk mendapatkan perawatan. And she got this treatment and the doctors were surprised Dan ketika dia menjalani perawatan ini, dokternya terkejut. that she was always positive, she was never tired, and she was always joyful. Dokternya terkejut karena dia tidak terlihat lelah, dia tidak terlihat sedih, dia terlihat bahagia malah. And the doctor said this is not possible because everybody who has this treatment is tired, is sad, had to lay on the bed all the time. Dan dokternya berkata, wah ini kayaknya nggak mungkin. Semua orang yang sakit seperti ini, menerima perawatan seperti ini, semuanya terlihat lelah, terlihat sedih. But Piri said to the doctors, I trust in God. God will heal me. Tapi Piri bilang sama dokternya, saya percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan saya. And she kept saying, God will heal me. Dan dia terus mengatakan bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dia. And this summer her treatment was finished. Dan di musim panas ini perawatannya sudah selesai. And a couple of weeks ago she was completely healed. Beberapa minggu yang lalu akhirnya dia dideklarasikan bahwa dia sembuh. No cancer at all. Tidak ada kanker sama sekali. And so therefore she gave all the people who prayed for her a pen Dan karena itu dia bagi-bagiin bolpen ini sama orang gerejanya. with the text, the Lord is faithful to all his promises. Dengan tulisan bahwa Tuhan itu setia akan janji-janjinya. And the text is from Psalm 145 verse 13. Ayat ini diambil dari Mazmur 145 ayat 13. Hebrews 13 verse 8 says, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So Piri had listened to the gospel Jadi Piri benar-benar mendengarkan Injil ini. and she received faith that Jesus is yesterday, today and forever the same. Dan dia beriman bahwa Yesus Kristus itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. And reading the gospel, we're reading that Jesus is healing the people. Dan kemudian dia juga membaca di dalam Injil bahwa Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit. And not only healing, but every time Jesus heals somebody, Dan bukan hanya menyembuhkan, tapi setiap kali Yesus menyembuhkan, the Greek word that's used is mostly translated as he made them whole. bukan hanya menyembuhkan, di dalam bahasa Yunaninya itu diterjemahkan dengan dia itu menjadi orang yang utuh, And that's not only, komplit. not only physical healed, but that's also saved, that's rescued, and that's coming in order with God. Jadi bukan hanya dia itu disembuhkan secara fisik, tapi juga jiwanya itu diselamatkan karena dia mendengarkan Injil.
When we see in the Gospel of Mark, Kalau kita melihat di dalam Injil Markus, the first chapter, after Jesus was baptized, setelah di pasal pertama kita melihat setelah Yesus dibaptis, Jesus went into the desert, Yesus pergi ke padang gurun. and after that, he has chosen his disciples. Kemudian setelah itu dia memilih murid-muridnya. And after that, he starts preaching. Dan setelah itu dia mulai pelayanan untuk berkhotbah. In Mark 1, Di dalam Markus 1, the verses 23, 24, we see ayat 23 sampai 24, he is preaching in the synagogue of Capernaum. kita melihat Yesus berkhotbah di sinagog di Kapernaum. He's preaching over there. And in the very first preaching, there is somebody in the synagogue with an unclean spirit. Dan ketika dia berkhotbah di sinagog itu, kemudian ada seseorang yang di dalamnya ada roh jahat. And immediately, this man is shouting. Dan tiba-tiba orang ini berteriak. He shouts, "Let us alone! What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us?" Tinggalkan kami sendiri, hai Yesus orang Nazaret, engkau hendak datang membinasakan kami? And Jesus, he doesn't go in discussion or something like that. He just said, "Be silent and get out of him." Dan Tuhan Yesus nggak berdiskusi, dia langsung bilang, diam, keluarlah daripadanya. The very moment Jesus was preaching the gospel, Di saat yang sama ketika Yesus memberitakan Injil, the unclean spirit came up roh jahat itu keluar and couldn't resist it. dan tidak bisa tahan. He had to shout. Dia harus berteriak. And so Jesus said, "Get out of him." Dan Yesus berkata, keluarlah daripadanya. And the man was set free. Dan akhirnya orang itu dibebaskan. Jesus Christ, the same yesterday, today, and tomorrow, Yesus or forever. Kristus selalu sama, tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So even today, when unclean spirits came up, Bahkan hari ini, ketika ada roh jahat datang, Jesus will set them out. Kristus akan mengusir mereka. He's setting them out. Dia akan mengusir mereka. By hearing the word, you will get faith. Ketika kita mendengarkan Injil, iman akan timbul. Some say Jesus healed everybody. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu pasti menyembuhkan semua orang. But that's not correct. Jesus healed everybody who came to him. Tapi itu tidak betul. Yesus menyembuhkan mereka yang datang kepadanya. People who had faith, who believed Jesus will heal me. Orang-orang yang percaya bahwa Kristus pasti menyembuhkan mereka. Jesus will set me free. Yesus akan membebaskan aku. They came to him. Mereka datang kepada Kristus. Because in the very few moments we see that Jesus is coming to somebody, Dan beberapa saat kemudian kita melihat di cerita itu, Yesus mendatangi seseorang. then you see the doubt of the people. Dan They are afraid. In John 5 we read the story of the paralytic who is laying at the pool of Bethesda. di Yohanes pasal 5 kita melihat sebuah kisah orang yang lumpuh yang selalu berada di kolam Bethesda. This man is laying there for 38 years. Orang ini selalu berada di sana selama 38 tahun. And the pool of Bethesda was a pool where all the sick people were laying around. Dan kolam Bethesda itu adalah tempat di mana orang-orang yang sakit di situ berbaring. And at the moment that the water was moving, Dan ketika airnya itu bergoyang, terjadi goncangan, the first one who came into the water was healed. yang pertama kali dapat mencapai kolam itu akan sembuh. But this man was laying there for 38 years. Nah, itulah sebabnya kenapa dia berbaring di sana selama 38 tahun. And then Jesus comes in Dan kemudian Yesus datang and he asked them, "Do you want to be made whole?" dan Tuhan Yesus ini bertanya kepada orang itu, apakah kamu ingin dibuat menjadi utuh?
And you would think when you're laying there for 38 years, this man would shout, yes. Nah, kita bisa berpikir bahwa bagi seseorang yang sudah 38 tahun menunggu, pasti dia mengatakan, ya saya mau sembuh. But no, he doesn't. He says, sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming another step down before me. Nah, tapi orang ini nggak langsung jawab, ya saya mau sembuh. Dia malah menjawab, Tuhan, saya nggak ada orang yang ngangkat saya. Sehingga kalau kolamnya bergoyang, saya tidak bisa yang menjadi pertama untuk masuk ke sana. Do you recognize this? A lot of us have troubles, are sick, have pains, and every time Jesus comes, or you're in the church or somebody else, and ask, will you be whole? Dan ini pun seringkali terjadi kepada kita. Kita seringkali menghadapi permasalahan, sakit penyakit. Dan ketika Yesus datang, dia bertanya juga kepada kita, maukah kita sembuh? Then we come with our doubts. Dan kita seringkali ragu-ragu, saudara. I have this headache so long, so I'm used to it actually. Saya punya sakit ini, sakit kepala ini udah lama sekali, jadi saya udah terbiasa. And everybody around me is used to it. Dan orang-orang di sekitar saya pun sudah terbiasa. So they take care for me. So they take care of me. Ya, jadi orang-orang ini juga peduli terhadap saya. So sometimes it's even a little comfortable to be sick. Jadi seringkali kadang kita juga nyaman merasa sakit, saudara. But Jesus said, rise, take up thy bed and walk. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. He's not discussing, he's just saying, get up. Dia tidak berdiskusi, dia hanya langsung bilang, And immediately the man get up. dan kemudian And he was whole. pria itu langsung bangkit. And Dan then dia we read, he takes his bed and he walked, and on the same day was the Sabbath. Dan saat itu dia mengangkat tilamnya, dia berjalan, dan pada waktu itu adalah hari Sabat. And you would expect that we can read then that everybody was healed in Bethesda. Dan mungkin kita berpikir bahwa semua orang hari itu akan disembuhkan. But it didn't happen Tapi itu tidak terjadi. because they started to discuss, how can this man walk, take up his bed on the Sabbath? Karena mereka malah mulai bertanya-tanya, loh kok bisa orang ini menyembuhkan seseorang di hari Sabat? That was against their religion feelings. Itu kan melanggar peraturan agama-agama, This is agama not Yahudi. what we used to do on Sabbath. Ini bukanlah sesuatu hal yang biasa kita lakukan di hari Sabat. So this is the religion reaction when something special happens. Inilah orang-orang yang agamawi responi ketika ada seseorang yang sembuh ketika di hari Sabat. And every time we see a wonder happening, Setiap kali kita melihat mujizat terjadi, and we are a little confused about what's happening, dan waktu kita bingung apa yang terjadi, we go back to our religion and say, no, this doesn't fit. kita seringkali berpikir, enggak, ini kayaknya enggak cocok, ini enggak boleh ini. I've made this fault a lot of time in my life. Saya melakukan banyak kesalahan di sepanjang hidup saya. But God is saying, it's not your judgment, it's my judgment. Tapi Tuhan berkata, kamu jangan menghakimi, ini adalah urusanku. So praise God when somebody's healed. Jadi puji Tuhan ketika ada orang sembuh. So Jesus, today, yesterday, today, and forever, the same. Jadi Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya selalu sama dan tidak pernah berubah. He is not changed. Dia tidak berubah. And the next story in Mark 2, Dan cerita selanjutnya kita bisa lihat di dalam Markus pasal yang kedua. is again about somebody who is paralyzed. Ada juga seseorang yang lumpuh juga. A paralyzed man wanted to go to Jesus. Ada seorang yang lumpuh, dia mau datang kepada Tuhan Yesus. But the house Jesus was so full of the crowd. Tapi rumah di mana Yesus ada ini benar-benar lagi rame banyak orang. Saudara. Nobody could go in.
Tidak ada orang yang bisa masuk. And that as man came, he couldn't come himself, so his 4 friends brought him. Dan karena orang ini lumpuh dan tidak bisa berjalan, jadi dia mengajak teman-temannya. And they were standing on the door and wanted to go inside, but it was not possible. There were too many people. Dan mereka ada di depan pintu, mereka mau masuk, tapi dia tidak bisa karena begitu banyak orang. So, in a normal situation, we would think, okay, then we go home and we come back tomorrow. Kalau di situasi normal mungkin kita akan berpikir, ya udahlah kita pulang aja, nanti besok balik lagi. But no, the faith of these people was so huge. Nah, tapi itu tidak terjadi. Orang-orang ini keinginannya untuk bertemu Yesus sangat besar sekali. They knew today he had to meet Jesus. Mereka tahu dengan pasti hari ini mereka harus ketemu Yesus. So they climbed on the roof Lalu akhirnya mereka memanjat ke atap. and they opened the roof. Dan mereka bongkar itu atapnya. And then they let him down in front of Jesus. Lalu mereka menurunkan temannya yang lumpuh itu di hadapan Yesus. And then Jesus says, I've seen the faith of your friends. Dan Tuhan Yesus berkata, aku melihat iman teman-temanmu. His friends were so faithful that Jesus answered. Teman-temannya ini benar-benar yakin bahwa Yesus sanggup. And to the man on the bed he said, your sins are forgiven. Dan kepada orang yang lumpuh itu Tuhan Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. And again the religion people come up. Dan kembali kita melihat orang-orang Farisi pada waktu itu datang. Who is he thinking he is? Only God can forgive sins. Dia pikir dia ini siapa? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. So Jesus asked, what's more simple? Forgive sins? Or say to this man, stand up and walk? Yesus mengatakan mana yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang ini dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. And then he said to the man, stand up and walk. Dan Yesus berkata kepada orang itu bangunlah, berdirilah dan berjalanlah. And he just walked away. Dan orang itu hanya berjalan, dia berdiri dan berjalan. And everybody was surprised Dan semua orang terkejut waktu itu. because it was a miracle. Karena itu adalah sebuah mujizat. A miracle in response of the faith of these 4 friends. Itu adalah sebuah mujizat ya yang berasal daripada iman dari keempat temannya ini. Jesus makes him whole. Jadi Yesus membuat orang itu yang disembuhkan itu menjadi utuh, saudara. He was not only physically healed, but he was saved. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi keselamatan jiwanya juga. And that you recognize in all the miracles Jesus does, he never asks about the past. He's just, Dan setiap kali Yesus melakukan mujizat, dia tidak pernah bertanya tentang masa lalu kita. he's just saying, go forward and sin no more. Yesus hanya berkata, pergi dan janganlah berbuat dosa lagi. Nothing about the past. Tuhan Yesus tidak pernah mengungkit masa lalu kita. Not about a sinful life, Tidak pernah mengungkit dosa kita di masa lalu. but just don't sin no more. Tapi Yesus hanya berkata, jangan berbuat dosa lagi. I have another example, the Canaanite woman in Matthew 15. Kita melihat di sebuah cerita di dalam Matius pasal yang ke-15, perempuan Kanaan. There is Jesus coming. There's Jesus in Tyre, in Lebanon. Yesus datang ke daerah di Libanon. And so he's out of Israel. Dia keluar dari Israel. And then a pagan woman comes to him. Dan wanita dari bangsa lain datang kepada Yesus. She's not a Jew. Dia bukan orang Yahudi. She's a Canaanite woman. Dia orang Kanaan. And she wanted to go to Jesus because her daughter is possessed by a demon. Dia ingin datang kepada Tuhan Yesus karena anak perempuannya itu dirasuki oleh roh jahat. And she's shouting, Jesus, help me. Dan dia berteriak-teriak, Tuhan tolong aku. But the disciples tried to put her out. Tapi murid-muridnya berusaha untuk menyingkirkan wanita ini. Because Jesus needed some rest. Karena Tuhan Yesus harus beristirahat. But Jesus said, let her come to me.
Tapi Tuhan Yesus mengatakan, biarin dia datang kepadaku. And then something strange happens. Something strange happens. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Because she said, she's on her knees in front of Jesus and she's begging him, help me. This is a woman, this is a mother fighting for her daughter. Kita melihat wanita ini, dia bertekuk lutut di hadapan Yesus. Kita melihat seorang ibu yang berjuang untuk anaknya supaya sembuh. But Jesus answered, it is not me to take the children's bread and to cast it to dogs. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jesus said, I came for the lost sheep of Israel. Yesus mengatakan, aku datang kepada domba-domba yang hilang di Israel. So he calls the pagans dogs. Jadi Yesus menyebut orang-orang yang di luar yang bukan Yahudi ini adalah anjing. So we are dogs. Jadi kita sebenarnya adalah anjing. And Jesus tells her that the bread is not for the dogs. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita itu bahwa roti ini bukan untuk anjing. We should be offended. Kita seharusnya tersinggung, saudara. When somebody calls me a dog, I say, hey, wait a minute. Ketika seseorang mengatakan saya anjing, hey, tunggu dulu. I'm not a dog, eh? Saya bukan anjing. Slow down. Tenang. But this woman fighting for her daughter. Tapi wanita ini dia berjuang untuk anak It perempuannya. doesn't matter her. She just asked, yes, Lord, this is true. Actually, we are dogs. But the crumbs that fall from the table are eaten by the dogs. Ya Tuhan, betul memang kita adalah anjing. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. And then Jesus said, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And the daughter was made whole from that very hour. Dan ketika itu Yesus menjawab, ibu besar sekali imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. So don't give up. Jadi jangan menyerah, saudara. This woman is consisting. Perempuan ini begitu gigih berjuang. Even when the whole world says you're crazy. Sekalipun seluruh dunia berkata kamu itu gila. And a lot of time we Christians are compared with the dogs. Seringkali kita orang Kristen juga dibandingkan dengan anjing. The Christians, they are a little crazy. Orang-orang Kristen ini agak-agak gila. They're talking about Jesus, the Son of God. Mereka mengatakan tentang Yesus sebagai anak Allah. How is this possible? And everybody thinking you have to earn it, you have to go for it, because you have to achieve something. Dan dunia selalu berkata, kamu harus berusaha, kamu harus mendapatkan sesuatu, kamu harus berprestasi. How to get your bonus points for Gimana heaven? caranya supaya dapat bonus? To get a better place. Untuk dapatkan tempat yang lebih baik. That's rubbish. Itu semuanya nggak berarti omong kosong. Jesus is yesterday, today, and forever the same. Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. He came for the poor, he said. Dia datang untuk orang-orang miskin, katanya. He came to set the captives free. He came to set the captives free. Dia datang untuk membebaskan yang terbelenggu. To make the blind seeing. Untuk membuat yang buta melihat. To let the lame walk again. Yang lumpuh bisa berjalan kembali. And nothing changed. Dan tidak ada yang berubah. His word is still the same. Yesus Kristus tidak berubah. But we have to receive it. Tapi kita harus percaya. This is His will. Inilah kehendak Tuhan. Alkitab ini kehendak Tuhan. You just have to get it. Kita hanya harus mendapatkannya. All these promises in this book Semua janji Tuhan di dalam Alkitab kita. are not for history. Dan bukan membacanya sebagai buku sejarah. Are not promises for the people long time ago.
Dan bukan sebuah janji yang hanya berlaku bagi orang-orang di zaman dulu. But this is all today. It's yours, it's mine. And we just have to take it. Tapi janji Tuhan ini untuk saya dan saudara hari ini kita hanya perlu percaya. Sorry. The very word in Yesaya 53 verse 5. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima di situ dikatakan. It's very clear about Jesus. Ini adalah gambaran yang sangat jelas tentang Tuhan Yesus. It says, but he was wounded for our transgressions. Di situ dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. He was bruised for our iniquities. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. The chastisement of our peace was upon him. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. And with his stripes we are healed. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. With his stripes we are healed. Bilur-bilurnya yang menyembuhkan kita. We don't have to take stripes again. Kita tidak harus merasakan penderitaan lagi. Jesus did it. Yesuslah yang sudah melakukannya untuk kita. Our sister in Piri in the Celebration Church Huizen says, the Lord is my healer. Saudara kita Piri di gereja kita berkata bahwa Tuhanlah keselamatanku dan penyembuhku. The Lord is faithful to all his promises. Tuhan itu setia kepada semua janji-janjinya. So let us show faith. Jadi mari kita mau tunjukkan iman kita. By hearing, faith comes. Jadi melalui pendengaran, iman itu bisa timbul. Faith comes by hearing. Iman timbul dari pendengaran. So let it come into you. Jadi biarlah firman Tuhan ini kita dengar. And Jesus has come to me. All you are weary and burdened and I will give you rest. Dan Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. All who are weary and burdened. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. So now in this moment, today, jadi hari ini, di momen ini, you came to the church. Anda semua datang ke gereja. In your busy life. Di tengah-tengah kesibukan saudara. In your life with all kind of problems and things going on. Dan di tengah-tengah kehidupan kita ada begitu banyak masalah dan banyak hal terjadi. Some are worried about the children. Ada beberapa dari antara kita yang khawatir dengan anaknya. Some children are worried about the parents. Ada anak-anak yang khawatir dengan orang tuanya. And we all pray for them. Dan kita semua akan berdoa untuk mereka. But today, this moment, Jesus is here. Tapi hari ini, Yesus mendengar kita. He says, come to me. Dia berkata, datanglah kepadaku. Come to me and get whole. Datanglah kepadaku dan kamu akan utuh, komplit. So church, I ask you please stand up. Jadi mari jemaat Tuhan kita mau berdiri. And first we will pray for the congregation. Yang pertama kita akan berdoa untuk seluruh jemaat. And we all pray. Mari kita berdoa. Dear Lord, Tuhan, we're standing here in front of you as a congregation. kami berdiri di hadapan-Mu sebagai satu umat. As GPDI Hallelujah in Rungkut. Kami adalah jemaat GPDI Haleluya Rungkut. And we presenting GPDI Rungkut. Saya mewakili jemaat yang ada di sini. We're in front of your mighty throne. Kami berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. And we thank you for the blessing you gave us the last 30 years. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami selama 30 tahun ini Tuhan. Lord, you blessed us in a mighty way. Tuhan berkati secara luar biasa dengan cara yang heran. But we see we are going into a new season. Tapi kami melihat bahwa Tuhan membawa kami kepada lembaran kehidupan yang berikutnya. And we ask you, please give us a season of growing. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan kami musim-musim pertumbuhan yang luar biasa.
of mighty blessings, Berkat Tuhan yang luar biasa. a season of wonders and miracles, Musim-musim mujizat that we will, terjadi Tuhan. that we'll see things we never saw before. Bahwa kami akan melihat hal-hal yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Oh, come with your mighty spirit, Oh Tuhan, datanglah dengan rohmu yang luar biasa Tuhan. and please guide your pastors Dan tolong Tuhan Engkau sertai pendetamu Tuhan, gembala. so they can lead as a shepherd, Sehingga hamba Tuhan di tempat ini bisa memimpin sebagai seorang gembala. so can they can teach as a teacher, Sehingga mereka bisa mengajar dengan baik. and they can comfort as a shepherd. Dan mereka bisa menghibur domba-domba Tuhan di tempat ini. Oh Lord, we'll give your blessing Oh Tuhan, tolong berikan berkat-Mu. and bless every person in this congregation, Dan berkati semua orang di tempat ini. that he or she can be the priest and the king in their house, Bahwa mereka datang dengan rasa haus dan lapar. and that you will bless all these houses. Dan Tuhan akan memberkati semua orang di tempat ini. We ask you in Jesus' wonderful Kami name. minta dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.